saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Jadi dalam penelitian, uji validitas dan reliabilitas itu menjadi hal mutlak yang harus dilakukan, terutama apabila instrumen penelitian atau alat ukur dari penelitian tersebut belum baku, sehingga apabila instrumen tersebut dikembangkan oleh peneliti atau dibuat oleh peneliti, maka instrumen tersebut atau alat pengumpul data tersebut harus diuji validitasnya dan juga reliabilitasnya. Dalam penelitian kita mengenal istilah bahwa tidak ada pengumpulan data atau teknik pengumpulan data yang sempurna. No data collection technique is perfect. Jadi akan selalu ada kekurangan atau kelemahan. Tetapi kekurangan dan kelemahan itu harus bisa ditekan atau bisa dikontrol. Dan dalam penelitian tidak asing kita mendengar istilah bias atau error dalam penelitian. Nah, kesalahan-kesalahan dalam penelitian tersebut, baik itu bias maupun error, itu bisa saja bersumber dari peneliti. Misalnya ya, seorang peneliti dalam keadaan sakit misalnya, atau dalam keadaan kondisi tubuh yang tidak fit, sehingga peneliti merasa konsentrasinya tidak bagus, fokusnya tidak bagus. Nah, sehingga data yang dikumpulkan menjadi diragukan ketepatannya. Kemudian bisa juga dari subjek penelitian, jadi responden yang diwawancara atau responden yang memberikan jawabannya pada kuesioner mungkin akan dipengaruhi juga oleh kondisi tubuhnya yang mungkin kurang sehat atau mungkin sedang ada masalah dan seterusnya. Atau bisa juga karena instrumen penelitian yang belum baku atau instrumen penelitian yang dibuat dengan tidak baik, sehingga banyak kelemahan-kelemahan dalam instrumen tersebut. Contoh lainnya misalnya situasi yang tidak mendukung ketika data dikumpulkan, itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari data tersebut. Nah, sehingga muncullah bias. Nah, seorang peneliti perlu melakukan kontrol atau berusaha untuk mengurangi seminimal mungkin, mengurangi terjadinya error atau kesalahan-kesalahan dalam penelitian. Dicoba dikurangi sampai serendah-rendahnya. Jadi control and reduce error to the lowest possible level. Jadi dicoba dihilangkan bahkan kalau bisa kesalahan-kesalahan tersebut, atau ditekan ya serendah-rendahnya. Oleh karena itu, maka sangat penting seorang peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas, sehingga instrumen yang digunakan tersebut betul-betul sudah valid dan reliable. Apabila telah valid dan reliable dan pengumpulan datanya dilakukan dengan tepat atau dengan baik, maka kualitas datanya juga akan baik. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu validitas ya? Jadi instrumen yang dibuat itu semestinya memenuhi aspek validitas, dan dikatakan bahwa instrumen validity itu ya, whether an instrument accurately measures what it is supposed to measure. Jadi validitas instrumen itu dikatakan bagaimana instrumen tersebut atau alat tersebut secara akurat mengukur apa yang akan diukur. Jadi semestinya alat ukur tersebut semestinya akurat atau tepat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur. Kemudian selanjutnya, did we measure what we were trying to measure? Jadi apakah apa yang kita ukur ini memang
mengukur apa yang seharusnya diukur, ya. Kemudian seberapa dekat pengukuran dalam praktik dengan pengukuran dalam teori. Jangan sampai dalam teori yang diukur itu A dan yang digunakan untuk mengukur A adalah alat A. Tetapi jangan terjadi sebaliknya. Alat B digunakan untuk mengukur A. Nah, sehingga menjadi tidak tepat. Karena instrumen yang valid itu adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Contoh misalnya, apabila kita ingin mengukur berat badan, maka yang kita pakai untuk mengukur adalah timbangan berat badan. Apabila kita ingin mengukur suhu tubuh misalnya, sehingga kita harus menggunakan termometer misalnya. Atau misalnya kalau kita ingin mengukur pengetahuan tentang tuberkulosis, maka yang kita gunakan untuk mengukur adalah sejumlah pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang memang pertanyaannya itu mengukur atau menanyakan hal-hal yang terkait dengan tuberkulosis. Nah, itulah yang dikenal dengan instrumen yang valid atau alat ukur yang valid atau kuesioner yang valid. Nah, kita mengenal ada beberapa jenis validitas, ya. Yang pertama ada yang dikenal dengan face validity, kemudian yang kedua content validity, kemudian yang ketiga ada yang dikenal dengan construct validity, kemudian yang keempat ada yang dikenal dengan criterion related validity. Nah, ini dapat dibagi dua, ada predictive dan concurrent validity. Nah, kita lihat yang face validity. Jadi face validity ini dikatakan sebagai validitas yang paling lemah, ya. Dan uji validitas ini berdasarkan intuisi, ya. Intuitive judgment made by experts, ya. Jadi dia dikatakan lemah karena dia berdasarkan judgment, ya, intuitive judgment. Jadi intuisi, ya, keputusan intuitif dari atau penilaian intuisi dari expert atau orang yang dianggap ahli dalam hal tersebut. Nah, karena ini berdasarkan penilaian dari ahli, kalau misalnya menurut ahli tersebut, misalnya kuesioner ini sudah valid misalnya, maka kita bisa katakan kuesioner tersebut valid, ya. Tetapi lagi-lagi ini paling lemah karena berdasarkan intuitive judgment, ya. Jadi misalnya seseorang mau melakukan penelitian tentang tuberkulosis, kemudian dia membuat kuesioner tuberkulosis, kemudian kuesioner itu diberikan kepada orang yang ahli di lapangan misalnya, yang selama ini banyak bergelut di tuberkulosis, kemudian dibaca, kemudian diberikan masukan terhadap kuesioner tersebut, ya. Nah, ini dikenal dengan face validity. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan content validity atau validitas isi, ya. Nah, content validity ini dia melihat isi, ya. Jadi seorang peneliti membuat kuesioner terlebih dahulu, kemudian kuesioner tersebut dipresentasikan di depan para ahli, mungkin 3 ahli misalnya. Kemudian kuesioner tersebut dipresentasikan di depan para ahli, kemudian para ahli menilai tiap item pertanyaan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga ada namanya construct validity. Nah, construct validity ini atau validitas konsep, ya, ini sangat penting dan banyak sekali digunakan, ya. Jadi construct validity ini sering juga dikenal dengan theoretical concept of the instrument. Jadi konsep teori dari instrumen, karena dia betul-betul melihat kuesioner tersebut berdasarkan teori, atau ketika membuat kuesioner betul-betul merujuk pada teori dari variabel yang akan diteliti.
Nah, jadi construct validity ini sangat penting dan sangat banyak digunakan. Kemudian yang keempat ini adalah criterion related validity, ya. Dapat dibagi dua. Yang pertama ada namanya predictive validity, jadi mengkorelasikan kuesioner dengan perilaku yang diprediksi dapat terjadi di waktu yang akan datang. Jadi itu coba dikorelasikan. Sedangkan concurrent validity mengkorelasikan skala tertentu dengan skala lain yang mengukur hal yang kira-kira sama dengan yang biasa dilakukan atau yang biasa diukur. Tetapi yang paling umum digunakan terutama penelitian survei misalnya, termasuk yang banyak digunakan oleh mahasiswa, itu adalah face validity. Kemudian kalau mau lebih baik lagi gunakan content validity, dan kalau mau lebih bagus lagi bisa digunakan construct validity. Jadi kalau face validity, kuesioner dibuat kemudian dibawa ke ahli misalnya yang di lapangan misalnya atau di pelayanan kesehatan yang dianggap memahami betul tentang topik penelitian tersebut dan kuesioner tersebut, maka diberikan ke orang tersebut, kemudian orang tersebut atau ahli tersebut akan memberikan masukan. Kemudian kalau content validity berarti ini adalah isi, validitas isi. Kuesioner dibuat, kemudian kuesioner tersebut dipresentasikan di depan para ahli, kemudian para ahli akan memberikan masukan dari tiap-tiap item pertanyaan. Kemudian kalau construct validity ini betul-betul melihat teori, melihat konsep yang ada, tergantung dari variabel apa yang akan diteliti, kemudian teorinya dilihat, kemudian kuesioner itu dibuat berdasarkan itu, kemudian dilakukan uji validitas. Apakah kuesioner tersebut atau variabel-variabel tersebut sudah memenuhi teori atau tidak. Kemudian itu tadi validitas. Sekarang saya jelaskan tentang reliabilitas, ya. Jadi instrumen penelitian tidak cukup memenuhi aspek validitas saja, tetapi harus memenuhi aspek reliabilitas. Jadi reliabilitas dan validitas, reliability and validity ini adalah saling terkait. Nah, satu lagi, reliabilitas dan validitas ini harus menjadi major concern dari peneliti, ya. Harus menjadi perhatian utama, karena data yang akan didapatkan atau kualitas data yang akan didapatkan itu sangat tergantung kepada ketepatan dari alat ukur yang digunakan, yaitu apakah alat ukur tersebut sudah reliable atau tidak, sudah valid atau tidak. Nah, sehingga ini menjadi penting. Bahkan dikatakan no point in using invalid instruments. Jadi tidak penting atau tidak ada gunanya menggunakan instrumen yang tidak valid, ya, walaupun memenuhi aspek reliabilitas. Nah, sehingga alat ukur yang bagus atau alat ukur yang tepat adalah alat ukur yang valid dan reliable. Kemudian reliability itu dikatakan whether a particular technique applied repeatedly to the same object. Jadi apakah teknik tersebut, teknik atau pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau instrumen dan dilakukan berulang-ulang pada objek yang sama, ya, the same object would yield the same result each time, ya. Jadi ketika instrumen tersebut digunakan untuk mengukur objek tertentu atau objek yang sama, kemudian dilakukan pengukuran secara berulang pada objek yang sama tersebut, maka hasilnya harusnya sama, asalkan objek tersebut memang tidak mengalami perubahan. Tetapi kalau objek itu memang mengalami perubahan, maka hasilnya tidak akan sama. Jadi
reliabilitas itu, pengukuran itu bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen secara berulang pada objek yang sama, dan dia dikatakan reliable bila hasilnya selalu sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa instrumen yang reliable itu adalah hasil pengukuran yang dilakukan berulang pada objek yang sama, hasilnya akan sama. Tetapi sepanjang objek tersebut memang tidak mengalami perubahan. Nah, ada beberapa jenis atau macam reliabilitas, ya, uji reliabilitas. Yang pertama ada namanya test retest reliability. Namanya saja test retest berarti dilakukan pengulangan, ya, uji. Jadi pengujiannya dilakukan secara berulang, atau dikenal juga dengan repeated administration, ya, repeat. Jadi dia mengulang kembali, ya. Nah, sehingga test retest ini dilakukan 2 kali pengukuran biasanya, ya. Dengan jarak pengukuran pertama dengan pengukuran kedua jaraknya kurang lebih 2 minggu. Karena apabila kurang dari 2 minggu dimungkinkan jawabannya sama karena responden yang sebelumnya atau responden masih mengingat pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban dia sebelumnya. Tetapi kalau terlalu lama itu juga tidak baik. Jadi kurang lebih 2 minggu, ya. Nah, itu namanya test retest. Jadi kalau kita melakukan uji reliabilitas menggunakan test retest, sekarang kita berikan kuesionernya, kita uji cobakan ke sekelompok orang. Kemudian setelah itu kita tunggu 2 minggu. Setelah 2 minggu baru dilakukan uji lagi yang kedua. Jadi diujikan lagi kuesionernya setelah 2 minggu. Kemudian nanti barulah diuji antara hasil pengukuran yang pertama dengan yang kedua, apakah memenuhi unsur reliabilitas atau tidak. Yang kedua ada yang dikenal dengan internal consistency reliability, atau ini juga dikenal dengan split half reliability. Nah, pada internal consistency reliability atau split half reliability ini, kuesioner misalnya ada 50 soal misalnya atau 50 pertanyaan. 50 pertanyaan itu dibagi 2, ya. Yang satu 25 pertanyaan, yang satu lagi 25 pertanyaan. Nah, kemudian barulah diuji ada nggak memenuhi unsur reliabilitas atau tidak, dia reliable atau tidak nanti hasilnya, ya, setelah dilakukan uji reliabilitas. Jadi kalau test retest itu yang diuji itu pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Sedangkan kalau internal consistency reliability atau split half reliability ini pertanyaan keseluruhan itu dibagi 2. Misalnya 50 soal, jadi yang satu 25 soal, yang satu lagi 25 soal, lalu nanti itu akan diuji reliabilitasnya. Atau bisa juga menggunakan kalau ada 50 soal dibagi 2, soal nomor ganjil atau soal nomor genap. Nah, kemudian nanti diuji yang ganjil dengan genap ini apakah reliable atau tidak. Yang ketiga ada namanya parallel forms reliability. Jadi pada paralel ini namanya saja paralel, ya. Jadi 2 instrumen yang hampir sama tetapi kalimatnya yang sama, namun kalimat pada 2 instrumen berbeda atau hampir mirip. Jadi sebenarnya ada 2 alat ukur, ada 2 instrumen, atau ada 2 kuesioner misalnya. Sebenarnya tujuan pertanyaannya itu atau inti pertanyaannya sama, tetapi yang berbeda adalah kalimatnya dibuat sedikit berbeda atau hampir mirip, ya. Nah, lalu nanti akan diuji instrumen yang pertama dengan instrumen yang kedua apakah reliable atau tidak. Kemudian yang keempat ada namanya inter-rater reliability. Kalau inter-rater reliability ini orang-orang yang berbeda melaksanakan prosedur yang sama. Jadi misalnya ada sejumlah orang, kemudian kita minta untuk mengerjakan tindakan atau prosedur yang sama. Kemudian
masing-masing orang tersebut kita berikan penilaian. Nah, lalu nanti diuji reliabilitasnya, apakah reliable atau tidak. If highly similar, ya, jadi jika kesamaannya tinggi, ya, antara orang yang satu dengan yang lain, nah ini yang kita kenal dengan inter-rater reliability, artinya dia reliable. Kemudian bagaimana cara mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen yang kita miliki atau kuesioner yang kita miliki misalnya. Untuk validitas, setelah instrumen tersebut atau kuesioner tersebut disusun, misalnya instrumennya kuesioner, ya, setelah kuesioner disusun, maka lakukanlah apakah face validity, content validity, construct validity, atau criterion related validity. Ya. Nah, setelah dilakukan uji validitas, diberikan masukan oleh expert, kemudian itu direvisi dan seterusnya, berarti setelah itu maka bisa dinyatakan valid, ya. Selanjutnya adalah reliabilitas. Nah, untuk reliabilitas, setelah kuesioner itu selesai, sudah dilakukan uji validitas, maka langkah berikutnya adalah uji reliabilitas. Kuesioner tersebut kita berikan ke sejumlah orang, misalnya ke 30 responden, kurang lebih 30 responden. Banyak sumber ada yang mengatakan 20, 25, 30, bahkan ada yang 40 sampai 50, ya. Tetapi saya menganjurkan 30 responden, dan beberapa sumber juga menyebutkan 30 responden. Ya, diberikan ke 30 responden, kemudian setelah didapatkan kuesionernya sudah diisi, sudah lengkap, kemudian data tersebut kita lakukan data entry, kita masukkan datanya dengan menggunakan software misalnya. Salah satu yang paling umum digunakan adalah SPSS. Nah, lalu dilakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS misalnya, ya. Nah, hasil dari SPSS tersebut, outputnya itu kemudian kita lihat di bagian Cronbach alpanya, ya. Jadi apabila di output SPSS tersebut, ya, Cronbach alpanya itu lebih besar atau sama dengan 0,9, berarti excellent, ya. Internal konsistensinya excellent. Jadi luar biasa bagus, ya. Kemudian apabila nilainya jadi 0,9 sampai 0,8 atau 0,8 sampai 0,9, maka dikatakan good, ya. Sedangkan 0,8 sampai 0,7, nah ini dikatakan sebagai acceptable, ya. Acceptable, jadi dapat diterima, ya. Jadi umumnya penelitian-penelitian survei yang dengan menggunakan kuesioner misalnya, Cronbach alpha yang dapat diterima adalah 0,7 ke atas, ya. Kemudian kalau misalnya 0,7 ke bawah sampai 0,6, ini disebut sebagai questionable, ya, masih dipertanyakan, ya. Nah, sehingga kuesioner yang seperti itu harus diperbaiki lagi, harus diimprove lagi, kemudian diuji lagi, ya, sampai acceptable. Kemudian kalau 0,6 sampai 0,5 itu dikatakan poor, ya. Jadi sangat gak bagus, ya. Jadi sebaiknya perlu dipikirkan atau dievaluasi kira-kira di mana letak kekurangannya, ya. Kenapa nilainya atau Cronbach alpanya kecil, ya. Apakah pertanyaannya terlalu ribet pertanyaannya, kurang dimengerti, atau situasi yang menyebabkan seperti itu, atau justru karena penelitinya mungkin yang kurang siap ketika mengumpulkan data, atau mungkin dipengaruhi juga oleh kondisi responden. Nah, kemudian yang paling rendah adalah unacceptable, ya. Jadi kurang dari 0,5. Saya kira itu penjelasan saya tentang uji validitas dan reliabilitas. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pertama, semua alat ukur yang digunakan oleh peneliti
seharusnya memenuhi aspek validitas dan reliabilitas. Alat ukur tidak cukup valid saja, atau alat ukur tidak cukup reliable saja, tetapi harus dua-duanya, valid dan reliable. Nah, kemudian untuk mengetahui dia valid atau tidak, maka harus dipastikan alat ukur yang valid itu adalah alat ukur yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengujinya, kita bisa menggunakan face validity, atau kita juga bisa menggunakan content validity, atau bahkan bisa menggunakan construct validity, ya. Itu yang paling umum digunakan. Sedangkan reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur objek yang sama secara berulang, maka hasilnya semestinya sama, ya. Apabila sama, maka alat ukur tersebut bisa dikatakan reliable. Nah, untuk menguji apakah dia reliable atau tidak, maka dilakukanlah reliability test. Bisa dengan test retest, jadi pengukuran dilakukan 2 kali dengan rentang jarak 2 minggu misalnya. Kemudian bisa juga melakukan split harp misalnya, dibagi 2, ganjil dan genap. Pertanyaan ganjil dikumpulkan jadi 1, yang genap juga jadi 1, kemudian dicoba untuk diuji, ya. Atau bisa dengan cara paralel misalnya, di mana paralel ini menggunakan 2 instrumen. Sebenarnya 2 instrumen ini atau 2 kuesioner ini, misalnya kalau instrumennya kuesioner, ya, sebenarnya pertanyaannya hampir sama, ya, tetapi kalimatnya dibuat berbeda, pertanyaan dibuat sedikit mirip, ya. Padahal inti dari pertanyaannya adalah sama, ya. Nah, kemudian dikumpulkan datanya, diuji cobakan ke responden. Kemudian setelah datanya terkumpul, kemudian data yang didapatkan dari instrumen pertama dengan instrumen kedua lalu diuji reliabilitasnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan ingat bahwa umumnya untuk penelitian survei misalnya, nilai Cronbach alpha yang diterima adalah 0,7 ke atas. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih.